赵江难逃一死。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan entah perasaan mimin doang atau kayak gimana, tapi sepertinya Tonghua Dewa Pakboy kita ini semakin sepi ya. Ada apa gerangan nih guys? So kali ini tepatnya episode 175 di Tian Zhejun, kita bakal melihat pertarungan sengit Mengyi melawan musuhnya. Ada juga Tanyun yang murka karena kekasihnya itu dihina-hina guys. Hayo, kira-kira gimanakah pertarungan Mengyi dan apakah yang bakal dilakukan oleh ketua sekte nanti? Bakalan seru nih dramanya nih guys. Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat Tanyun yang seusai melawan 100 orang lebih. Pada akhirnya formasi pedang miliknya pun pecah guys. Tapi di sini dia sempat berpura-pura terluka parah guys. Itu semua dilakukan bukan tanpa alasan ya. Ternyata demi mengelabui para musuhnya yang masih hidup. Tujuannya agar di masa depan mereka tidak takut padanya guys. Sangat cerdas ya. Suping juga mengumumkan Tanyun yang tidak bisa bertarung dalam jangka waktu tertentu, jadi harus digantikan. Dan kebetulan Mengyi masih ingin melanjutkannya walaupun dia agak takut guys. Karena musuh-musuhnya masih membenci Tanyun dan belum sempat bertarung. Itu pasti bakal melampiaskan kekesalan mereka kepadamu Mengyi guys. Sehingga Mengyi pun melanjutkan pertarungan tantangan. Tidak lupa dia mengembalikan dua senjata pedang pemberian Wuhong sebelumnya dengan cara yang tidak terhormat. Dan dia hanya menerima tantangan satu orang setiap bertarung guys. Tidak seperti Dewa Pakboy yang sekali menerima tantangan itu melawan 10 orang atau 20 guys. Memang beda ya. Terakhir Mengyi meminjam pedang kepada para murid tukang. Dan akhirnya diberikan oleh Taniu. Yang dimana sebenarnya pedang itu juga adalah pemberian Tanyun waktu di masa lalu dia menyamar jadi Grandmaster guys. Sehingga dengan begini pun kita masuk ke intro. Dari sisi divisi binatang jiwa, majulah salah satu murid. Tentu Mengyi penasaran siapakah itu. Benar kan tebakan mimin kemarin guys? Kalau murid dari divisi binatang jiwa lah yang bakal turun tangan untuk melawan Mengyi. Murid itu mengatakan dia bakal membuat Mengyi sadar atas konsekuensi telah mengkhianati gurunya sendiri. Karena sebenarnya semua murid divisi binatang jiwa menganggap Mengyi itu sebagai pengkhianat divisi mereka guys. Yes, benar. Itu semua ulah Wuhong yang mencuci otak mereka sehingga majulah senior Lu ke atas arena. Semuanya bersorak menyuruh senior Lu untuk membantai sang pengkhianat guys. Dia dengan percaya diri bisa membantai Mengyi dengan sangat mudah. Sehingga senior Lu pun menerjang. Mengyi segera mengeluarkan teknik pelindung miliknya. Dia sempat dipukul mundur. Para murid percaya Mengyi bakal terbantai oleh serangannya senior Lu. Tapi anehnya, walaupun Mengyi terlihat kesulitan, Tanyun hanya memberikan senyuman licik. Ada apakah itu ya? Mengyi pun memberi serangan balasan dan mementalkan mereka berdua guys. Senior Lu kembali melancarkan serangan yang lebih kuat.
tapi lagi-lagi bisa ditahan oleh Meng Yi. Sebelumnya senior Lu sempat mengatakan bakal menghancurkan pertahanan Meng Yi sampai berkeping-keping. Tidak peduli sekuat apapun itu. Apakah bisa? Meng Yi pun hanya tersenyum balik dan tuer. Senior Lu diserang balik oleh pertahanan Meng Yi dan menghasilkan dirinya menjadi debu, guys. Tentu orang-orang bingung dong. Teknik macam apakah itu? Belum pernah dilihat sebelumnya soalnya, guys. Ketua sekte senang melihat teknik ini dan dia tahu teknik yang digunakan si Meng Yi itu pasti memiliki latar belakang asal-usul luar biasa. Bagaimana tidak? Meng Yi bisa bertahan sekaligus menyerang, membantai musuh di level yang sama, guys. Kan gila ya. Kalian semua pasti lupa kan? Kalau sebenarnya teknik itu berasal dari bab pertama buku kitab Nirvana, pemberian Han Yun. Meng Yi sudah berhasil menyempurnakan bab pertamanya, guys. Maka dari itu tidak heran dia bisa melawan musuh di level yang sama dengan tirai suci Nirvana tadi, guys. Mantap. Wait, kata siapa udah selesai. Salah satu murid wanita pun kembali menerjang. Meng Yi segera menggunakan langkah bayangannya dan tuer. Itu murid auto hilang nyawanya, guys. Sepertinya semua wanita di Opak Boy itu ngeri-ngeri ya, guys ya. Sudah ada 2 nyawa yang menghilang. Pertama senior Lu dengan peringkat 320 terkuat, ditambah senior Yang yang berada di peringkat 150 terkuat daftar naga. Keduanya sudah jatuh meninggoy di tangannya Meng Yi. Para murid terus menghina Meng Yi yang lebih buruk daripada binatang, guys. Nggak hanya mengkhianati gurunya, tapi juga membantai mantan-mantan seniornya. Hanyu yang mendengar kekasihnya dihina pun nggak terima dong. Dia langsung menyerang murid itu. Wu Hong menyuruh Hanyun untuk melepaskan cekikannya kepada muridnya. Sebelum dilepas, Hanyun mengatakan kalau Meng Yi sekarang adalah murid divisi pil mereka, tidak ada yang boleh asal menghinanya begitu saja. Dan barulah dia lempar tapi ditendang sampai pingsan, guys. Sebenarnya guys, alasan Hanyun melepaskannya itu juga semua karena ketua sekte Tantai yang tadi geleng-geleng kepala, menandakan jangan melakukan hal-hal yang aneh. Kayaknya kalau nggak dihentikan ketua sekte bisa-bisa meninggoy itu murid, guys. Setelah membawa pingsan, Hanyun pun berpura-pura sakit lagi dan kembali menyembuhkan diri. Wu Hong tentu tidak terima atas perlakuan Hanyun yang mengganggu berlangsungnya kompetisi. Dia ingin ketua sekte menghukumnya, guys. Lantas bagaimanakah reaksinya ketua sekte? Wu Hong malah ditampar untuk kedua kalinya, guys. Sampai membuat dirinya kembali bersujud. Ketua sekte memanggil tetua Chan Qing. Dia heran akan si Wu Hong yang sebagai seorang ketua divisi, tapi melupakan aturan paling dasar dari sekte mereka. Sehingga tetua Chan Qing sengaja dipanggil di sini karena setelah kompetisi ini selesai, ketua sekte bakal memanggil seseorang untuk menyebarkan informasi kepada ketua divisi binatang jiwa Gerbang Suci kalau sebenarnya ada penggantian ketua divisi gerbang dalam yang baru, guys. Dan yes, benar, Chan Qing lah yang bakal menggantikan posisi ketua divisi binatang jiwa gerbang dalam, menggantikan si Wu Hong. Mantap. Ketua sekte pun meminta Chan Qing menjelaskan apa kesalahannya Wu Hong. Kenapa sampai-sampai ketua sekte bertindak seperti ini. Jadi guys, sebelumnya ketua Tantai sudah pernah memperingatkan Wu Hong kalau dia buat kesalahan satu kali lagi, maka hukumannya bakal sangat berat.
Dan jelas kali ini Wuhong kembali membuat kesalahan guys, di mana sekte mereka pernah memiliki aturan. Kalau semisal murid dari sekte lain itu dipermalukan tanpa alasan yang jelas, maka murid yang dipermalukan itu boleh menyerang guys. Asalkan tidak sampai meninggal ya, maka nggak bakal dihukum. Makanya si Tanyun tadi cuma mencekik dan menendangnya sampai pingsan guys. Otomatis Tanyun aman kan dari tuntutan hukuman aturan sekte. Nah, jadi di sini udah jelas ya apa saja kesalahan Wuhong. Wuhong pun diturunkan menjadi tetua ketiga divisi binatang jiwa gerbang dalam. Tidak ada pilihan, Wuhong hanya bisa menerimanya dan berterima kasih atas pengampunan nyawa dari ketua sekte. Tapi ketua Tantai memperingatkan guys, kalau sampai membuat kesalahan buat ketiga kalinya, maka bukan turun jabatan lagi, melainkan eksekusi meninggoy langsung di tempat. Wadidaw. Ketua Tantai memperingatkan kepada semua orang di sana, bagi yang berani bertindak aneh-aneh lagi ketika kompetisi berjalan, sampai-sampai membuat kesalahan seperti ini, maka bakal dieksekusi langsung. Itu membuat orang-orang jadi ragu menantang Mu Mengyi, apalagi setelah melihat kemampuannya yang sama sekali tidak mereka mengerti. Tapi ada satu orang yang sangat amat berani guys. Dia percaya diri untuk menantang Mu Mengyi. Siapakah dia? Maka kita bakal mengetahuinya di bagian spoiler kali ini ya. So, langsung saja kita masuk ke bagian spoiler buat episode 177 Nitian Zhezun yang bakal rilis lagi di hari Jumat nanti. Sepertinya cerita semakin memanas ya guys ya. Oke guys, jadi nantinya ketua divisi formasi bakal meledek si Wuhong guys. Ledeknya lucu banget pula. Jadi seperti ini, Wuhong, haruskah aku panggil tetua ketiga sekarang? Dia pun meledek Wuhong yang sudah kehilangan salah satu murid jeniusnya, yang tidak lain adalah Mu Mengyi guys. Karena di sini Mengyi menunjukkan kekuatan luar biasa untuk melawan musuh-musuhnya, sudah dipastikan si Wuhong sakit hati guys, ngeri kali. Sementara di sisi lain, Mengyi bakal mengeluarkan kekuatan luar biasa dalam membantai musuhnya. Waduh, kalau Mengyi mempelajari bab 1 dari gulungan dewa hanya mendapatkan kekuatan tirani perisai suci yang bisa bertahan sekaligus menyerang, membantai musuh di level yang sama. Lantas, bagaimanakah dengan Xiao yang juga mendapatkan gulungan dewa dari Tanyun guys? Kira-kira kekuatan apa yang dia dapatkan ya? Penasaran juga kan kalian kan? Ya, kita bakal melihatnya lagi di part 155 NTZZ episode 176 Nitian Zhezun yang bakal rilis lagi di hari Jumat sore. Atau semisal kalian ingin Mimin membuat spoiler lagi, silahkan tulis di kolom komentar dong. Mimin penasaran nih, apakah kalian masih menginginkan yang namanya spoiler? Tapi satu hal yang lebih pasti yaitu hanya di sini ya guys ya, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.